Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu. Jadi saya akan menceritakan kisah mistis untuk tema hari ini, ya, kisah mistis. Jadi ceritanya di salah satu desa di Ponorogo bagian tenggara itu ada sebuah yang dipercayai oleh warga sekitar bahwa di situ ada sebuah perkampungan atau kerajaan kecil, kerajaan makhluk gaib. Seperti itu sudah beredar di masyarakat, dan masyarakat pada saat zaman dulu sampai sekarang mempercayai keberadaan adanya kampung gaib yang ada di suatu desa yang ada di Ponorogo bagian tenggara atau Kidul Itan. Jadi ceritanya pada tahun 2000-an itu terjadi, ada sebuah insiden, ada sebuah mobil truk ketika di bulan puasa atau sudah mepet menjelang lebaran, ya, ketika saya masih remaja, itu ada sebuah truk pengangkut gendeng dari Wiringinanem Sambit, ya, itu pengangkut gendeng dari Wiringinanem Sambit mau dikirim ke suatu bagian Ponorogo bagian timur seperti itu tiba-tiba masuk ke dalam jurang sedalam 4 meter. Jadi sebenarnya jalannya itu tidak begitu nanjak. Jalannya itu, ciri-ciri jalannya itu agak nanjak sedikit, cuma agak menikung, ya, agak menikung menyerong begini, ya. Ketika habis terawih itu tiba-tiba ada truk, suaranya gerosok, itu sebuah truk masuk jurang, dan kebetulan para kuli-kuli itu yang dua duduk di atas bak belakang atau di atas tumpuan genteng, yang satunya menemani sopirnya di depan, ya. Dan ketika truk itu sudah mau terjun ke dalam jurang tersebut, itu untungnya dua kulinya itu sempat lompat, tapi sopirnya bisa melompat keluar. Tapi yang lebih menyeramkan itu, untungnya itu yang dua orang yang ada di belakang itu tidak tertimbun tumpuan genteng. Jadi ada ribuan genteng yang mau dikirim pada waktu itu, mau menjelang lebaran, ya, untungnya. Tapi di dalam kali tersebut itu banyak sekali batuan-batuan terjal, itu banyak sekali batuan besar berlumpur, banyak sekali duri, ya. Jadi saya waktu itu menyaksikannya sendiri, bukan cerita omong kosong. Saya bersama teman-teman ketika nongkrong itu langsung lari ke sana, lari ke tempat lokasi kejadian suara tersebut, ya. Jadi orang-orang yang terawih itu waktu itu banyak orang lagi sholat terawih itu berhamburan keluar karena kaget, dikira ada rumah roboh seperti itu, ya. Ternyata itu truk yang terguling masuk ke dalam jurang sedalam 4 meter. Jadi ketika saya turun ke bawah itu, saya sudah tidak merasakan ini jurang. Saya tahu kalau di daerah situ itu banyak duri, tapi saya sudah tidak memikirkan itu. Saya bersama kawan-kawan cuma memikirkan gimana caranya menyelamatkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam lumpur itu. Jadi orang-orang yang lompat, yang duduk di bak belakang itu dua-duanya sudah pingsan. Saya kira mereka sudah kenapa, ya, intinya seperti itu. Saya kaget, saya pegang hidungnya itu masih ada napas, kemudian saya gendong naik ke atas. Dalam naik ke atas itu pokoknya susah banget karena di situ banyak sekali duri. Saya angkat ke bawah ke tempat warga, ya, saya bawa ke tempat warga. Jadi setelah saya angkat ke rumah warga, dikasih minum dan lain-lainnya, setelah sadar itu saya merasakan kaki saya sakit sekali, panas banget. Ternyata di kaki saya itu banyak sekali duri menancap yang tidak saya rasakan. Karena waktu itu terjadi kepanikan semua warga itu, karena malam hari, ya, malam hari, apalagi penerangan lampu jalan juga masih minim, jadi gelap gulita seperti itu. Sebenarnya sudah listrik itu sudah masuk, ya, sudah masuk di daerah Ponorogo bagian tenggara itu sudah masuk. Jadi setelah kejadian itu, ketika kita ada yang tanya ke salah satu sopirnya tersebut, ya, seingat saya itu sopirnya mengatakan bahwa dia merasa jalannya itu lurus, tidak ada jalan agak menikung atau menyerong itu. Perasaannya lurus,
sadar-sadar truk itu sudah dekat dengan jurang, kemudian langsung melompat ya. Itu bukan mundur, langsung bablas itu aja, langsung masuk ke dalam jurang. Jadi di daerah situ dekat Kampung Gaib itu tidak hanya truk yang terguling mangkut gendeng ya, tapi juga ada kendaraan-kendaraan lain yang tidak muat, tidak kuat nanjak, walaupun tidak membawa muatan berat seperti itu. Memang sebenarnya malah sebelumnya ada tanjakan yang lebih tinggi kuat, tapi setelah di situ tanjakannya biasa aja ya, cuman 30 derajat seperti itu. Tapi karena di situ memang di wilayahnya Kampung Gaib ya, antara percaya boleh tidak percaya itu hak Anda, tidak apa-apa ya. Jadi pernah juga ada kejadian kendaraan tidak muat ya. Jadi di wilayah tersebut dipercayai oleh masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Di situ adalah sebuah kerajaan kecil atau sebuah perkampungan penduduk padat, walaupun wilayahnya tidak begitu besar, tapi diyakini di situ adalah kampungnya makhluk gaib ya, atau kampungnya jin. Di situ peradabannya menurut cerita-cerita orang-orang tua zaman dulu, peradabannya itu sampai sekarang itu juga seperti kita, punya rumah mewah yang bagus-bagus, juga banyak sekali anak-anak kecil, mereka juga masak dan mereka juga belanja, seperti istilahnya seperti itu ya. Itu boleh percaya boleh tidak, buat yang tidak percaya tentang tahyul tidak apa-apa ya. Jadi yang saya dongengkan ini dongeng dari tanah Jawa. Di Kampung Gaib tersebut punya keunikan tersendiri ya. Punya keunikan tersendiri, beda dengan kampung-kampung makhluk gaib yang ada di tempat lain. Mungkin di Indonesia itu banyak seperti itu, kampung jin atau kampung makhluk gaib tersebut ya, pasti ada dimanapun tempatnya berada. Pasti saya itu sangat yakin ada seperti itu. Tapi yang saya sebutkan itu di pinggir jalan raya antar kecamatan, lokasinya di pinggir jalan. Dan mungkin kalau orang-orang lewat, orang-orang yang tidak tahu tidak akan mengetahui kalau di situ ada sebuah perkampungan gaib yang dipercayai sampai ke sekarang oleh masyarakat setempat. Jadi punya keunikannya itu, jika di kawasan kampung dunia nyata itu sekarang lagi musim bermain layang-layang ya, bermainan layang-layang seperti anak-anak zaman sekarang itu, di kampung tersebut akan mengikutinya juga. Mereka juga akan bermain layang-layang seperti itu. Jika di dunia nyata warga sekitar itu lagi main ketapel, zaman dulu itu kan ada banyak sekali anak-anak itu, hampir semua anak di tahun anak 90-an itu pasti punya kalung ketapel seperti itu ya. Pasti akan punya kalung ketapel seperti itu. Beda zaman sekarang. Sekarang yang dikalung sebuah HP seperti itu. Kalau dulu yang kita kalung itu ketapel. Jadi ketika salah satu anak di kampung tersebut waktu itu sedang bermain ketapel, lagi istilahnya kalau bahasa menembak atau melintang, lagi main ketapel, diarahkan ke kampung gaib tersebut ya. Nah ternyata tanpa disengaja itu mengenai salah satu anaknya orang makhluk halus tersebut ya, tanpa disengaja. Dan kemudian salah satu anak dari makhluk halus tersebut itu membalas juga menggunakan ketapelnya mereka, ketapelnya orang anaknya makhluk halus tersebut, kemudian dibalas, diarahkan ke salah satu anak warga tersebut, ditembakkan seperti itu. Dush. Nah, jadi anak tersebut itu merasa itu di samping telinganya itu terasa panas, seperti terasa panas ya, atau terasa sakit. Di hari kemudian itu di dekat telinga ini panas seperti bengkak, seperti memar sebesar batu kecil itu ya. Sebesar batu kecil itu, warnanya hitam kemerah-merahan, terus bengkak, terus kemudian keluar nanah. Ya.
Jadi itu sudah ditanyakan oleh orang-orang Jawa zaman dulu tentang orang-orang yang mengetahui tentang spiritual ya. Itu diyakini itu terkena batu dari makhluk gaib tersebut ya. Itu juga sudah dibawa ke dokter, ke tempat alat-alat medis modern ya, sudah dibawa. Itu bukan penyakit, memang secara logika bingung para waktu itu para medis itu terkena apa, itu ya menganggapnya seperti kalau zaman sekarang terkena kuman seperti itu ada sebuah kuman atau dibilangnya udun ya. Jadi sebenarnya enggak, itu lukanya sebelum itu bengkak itu ada warna hitam kemerah-merahan. Saya sangat ingat betul waktu itu di sini itu menghitam terus memerah, kemudian sampai agak berlubang karena lama sekali proses penyembuhannya, lewat dokter juga lewat tata cara orang Jawa ya, dan akhirnya setelah berbulan-bulan akhirnya sembuh ya, akhirnya sembuh juga. Dan juga banyak sekali kejadian-kejadian di situ, banyak sekali kejadian-kejadian itu. Pernah di situ akan dibangun sebuah jembatan ya, pernah akan dibangun jembatan. Di situ itu banyak sekali pohon bambu. Sebenarnya di depan rumahnya Kampung Gaib itu ada sebuah segerombolan pohon bambu, dan di situ maunya para warga itu mau dibersihkan atau dibakar. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa karena sebelum melakukan itu ada salah satu warga yang sudah kesambet duluan. Akhirnya tidak bisa diteruskan lagi. Itu boleh percaya boleh tidak ya. Jadi menurut tokoh orang yang dipercaya waktu itu bercerita bahwa di situ ya, di kampung makhluk gaib itu ada salah satu orang gaib tersebut itu memelihara biawak dan ular ya, di situ memelihara biawak dan ular, dan dipercaya sampai sekarang biawaknya juga ada. Itu sebenarnya biawaknya itu sebenarnya sangat besar banget ya, tapi kalau kita melihat sepintas seperti biawak pada umumnya, tapi itu adalah piaraan orang-orang yang ada di kampung tersebut ya. Jadi warga sekitar meyakini tidak ada yang pernah mengganggu biawak tersebut ya. Itu banyak sekali yang orang-orang zaman sekarang itu tidak mempercayai yang namanya gaib seperti itu atau tahayul. Intinya orang tidak percaya gaib itu sama aja dengan orang tidak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu juga gaib, kita tidak bisa melihat ya, dan tidak tahu di mana tempatnya. Rumahnya di mana Tuhan itu pasti tidak akan tahu ya. Seperti itu. Banyak orang-orang tidak mempercayai seperti itu. Jadi yang namanya kampung gaib itu benar-benar nyata adanya. Jadi saya juga pernah menceritakan kisah tentang hajatan di kampung gaib itu ada ya. Jadi saya juga pernah merasakan di suatu tempat ya, pokoknya di Jawa, di salah satu di Jawa Tengah, ketika saya bermain ke tempat teman saya. Di samping rumah teman saya itu ada sebuah lahan kosong, cuma ditumbuhi alang-alang, dan ketika di bulan-bulan tertentu itu mencium aroma-aroma seperti pembuatan orang-orang masak di dapur ya. Padahal di situ tanah kosong, tidak ada rumahnya sudah di pinggiran desa. Mencium orang-orang masak, dan saya sudah membuktikannya sendiri, bukan hanya cerita dari teman saya. Jadi saya bisa juga menghirup waktu itu aromanya. Dan saya sempatkan mengajak teman saya itu karena percaya takut ke sana, akhirnya saya paksa untuk datang ke tempat ilalang tersebut. Di situ tidak ada apa-apa. Ketika saya mendekat itu aromanya menghilang, ketika saya menjauh aromanya tambah kuat banget. Itulah kehidupan kampung gaib. Jadi yang namanya kampung gaib itu tetap ada ya, boleh percaya boleh tidak, tergantung keyakinannya kita sendiri-sendiri. Apalagi kita tinggal di bumi Jawa yang penuh dengan misteri. Sampai sekarang belum banyak misteri-misteri yang terpecahkan seperti itu. Seperti kisah misteri
pakunya tanah Jawa yang ada di Gunung Tidar seperti itu, pasti akan menimbulkan banyak versi. Seperti versi yang pertama, di situ terjadi sebuah pertarungan antara Syekh Subakir seperti itu dengan Eyang Semar atau Eyang Sabdopalon ya. Seperti itu, akhirnya pertarungan mereka tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Mereka bersepakat untuk membuat janjinya bahwa Eyang Sabdopalon itu mengizinkan Syekh Subakir membawa ajaran agama dari Arab tersebut atau yang sekarang bisa disebut agama Islam, bahwa boleh membawa agama Islam ke tanah Jawa, tapi tidak boleh dipaksakan ya, seperti itu. Dan nanti kalau sudah 500 tahun, kalau Syekh Subakir mengingkari perjanjiannya tersebut atau untuk memaksakan kehendaknya, mereka akan ditagih janjinya seperti itu. Di versi lain ya, saya bilang di versi lain bahwa paku tanah Jawa yang ada di Gunung Tidar itu mengatakan, ini versi yang lain mengatakan di situ adalah tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh raja Jawa pada zaman dahulu kala. Di situ mengikat sebuah perjanjian. Ada sebuah perjanjian, intinya sebuah perjanjian, dan kita tidak tahu perjanjian apa yang dikatakan oleh raja-raja atau leluhur Nusantara yang ada zaman dulu. Seperti itu ya. Pasti kalau saya nanti akan membahas konten ini pasti akan menimbulkan pro kontra ya, karena banyak sekali yang bilang saya itu masalah kawaruh tidak tahu. Saya mohon maaf jika kata-kata salah atau versi-versi salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat dulur-dulur dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tujuan saya membuat video-video itu adalah sebuah konten tentang seputar berbagi cerita mistis, misteri yang ada khususnya di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, dan juga berbagi supaya teman-teman yang ada di Nusantara ini tidak melupakan sejarah leluhur kita. Jangan sampai kita orang Jawa hilang Jawanya, kita orang Bali jangan sampai hilang Balinya, seperti dan juga orang-orang Nusantara. Jadi zaman dulu Nusantara itu satu Indonesia, seluruh Indonesia itu adalah negara bangsa yang besar. Contohnya Kerajaan Sriwijaya. Sampai sekarang itu masih dibicarakan di seluruh dunia. Seperti Majapahit, seperti Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan, dan lain-lainnya, seperti Kerajaan Singasari, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Itu sampai sekarang masih dipelajari oleh orang-orang di luar negeri sana. Ya, seperti itu. Orang-orang di luar sana itu secara diam-diam itu belajar tentang sejarah budaya Nusantara sekarang ini ya. Tapi orang-orang generasi muda itu banyak yang tidak menyukai tentang sejarah budaya leluhur bangsa dulu. Oke, seperti itulah perbedaannya. Terima kasih.